Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim wa sadaqa wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah Masjid Jihadul Muslimin rahimakumullah. Marilah kita selalu berusaha untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara berusaha semampu kita di dalam melaksanakan semua perintah-perintahnya Allah dan memaksa diri kita di dalam menjauhi dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah, agar kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang selamat di dunia ini dan di akhirat nanti. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah di saat ini kita bisa melangkahkan kaki kita bersama dengan izin Allah untuk memenuhi panggilan Allah, hadir di salah satu rumahnya Allah yang ada di bumi, yakni Masjid Jihadul Muslimin yang kita cintai ini. Sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah dengan beribadah kepada Allah. Karena kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah menyembah kepadaku. Sebagian ulama tafsir menafsirkan lafaz liya'budun ay liya'rifuni,
Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'rifuni, kecuali untuk agar mereka tahu kepadaku. Nah, untuk bisa tahu kepada Allah dan bisa beribadah dengan benar kepada Allah, maka kita harus mempunyai ilmu. Sebab mustahil kita bisa beribadah dengan benar kepada Allah, baik ibadah yang bentuknya mahdhah muqayyadah, ibadah yang perintahnya ada dari Allah dan tata caranya juga sudah ada dicontohkan oleh Rasulullah, ataupun ibadah yang mutlaqah ghairu muqayyadah, ibadah yang perintahnya ada dan tata caranya terserah kita. Semua ibadah ketika kita melakukannya harus disertai dengan ilmu. Sebab kata Imam Ibn Ruslan dalam matan Az-Zubad, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, setiap orang yang beribadah tanpa disertai dengan ilmu, maka a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalnya, amal ibadahnya di sisi Allah takkan bertemu, la tuqbalu alias tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita tidak mungkin bisa tahu kepada Allah bahwa Allah itu Tuhan kita tidak akan bisa tahu kepada Allah apabila kita tidak mempunyai ilmu. Makanya kata Allah, sebelum segalanya ini diciptakan oleh Allah, sebelum Allah menciptakan semua makhluk-makhluknya, maka tidak ada yang tahu kepada Allah bahwa Allah itu Tuhan, dan yang bersaksi bahwa Allah itu Tuhan adalah Allah sendiri. Jadi sebelum Allah menciptakan segalanya, sebelum Allah menciptakan semua makhluknya, yang tahu, yang bersaksi bahwa Allah itu Tuhan adalah Allah sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa, syahidallahu, Allah bersaksi, annahu la ilaha illa huwa, bahwasannya tidak ada Tuhan selain Dia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu, lalu yang kedua yang bersaksi, yang tahu bahwa Allah itu Tuhan adalah para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga yang tahu bahwa Allah itu Tuhan, yang bersaksi bahwa Allah itu Tuhan adalah wa ulul ilmi qaiman bil qisti, adalah orang-orang yang mempunyai ilmu. Maka orang yang mempunyai ilmu ditempatkan oleh Allah di urutan yang ketiga, setelahnya Allah, para malaikat dan orang yang berilmu. Itulah yang bersaksi, yang tahu bahwa Allah itu Tuhan. Hingga dengan sebab ilmu Allah menampakkan kelebihan, Allah menampakkan keunggulan, Allah menampakkan keutamaan bapak moyang kita semua, yakni Abul Bashar, Nabi Adam alaihissalam, di hadapan para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bihi azharahu Allah ta'ala fadla Adam 'alal malaikati wa amarahum bisujudi lahu. Dan dengan sebab ilmu yang dimiliki oleh Nabi Adam, Allah menampakkan keutamaan, kelebihan, keunggulan Nabi Adam atas semua para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amarhum bisujudi lahum, dan para malaikatnya Allah diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai penghormatan terhadap Nabi Adam yang mempunyai ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menghormat orang yang berilmu, mengagungkan orang yang berilmu bukanlah suatu perbudakan, bukanlah feodalisme seperti serangan musuh-musuh Islam kepada pondok pesantren yang mereka mengatakan sungkem kepada kiai, menghormati kiai adalah perbudakan, adalah feodalisme. Ini
tidak sesuai dengan ajaran Islam yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Malaikat semua oleh Allah diperintahkan sujud kepada Nabi Adam karena Nabi Adam mempunyai ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai orang Islam harus mengagungkan, memuliakan orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah, para ulamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga semua para nabinya Allah, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah juga dianugerahkan ilmu yang luar biasa. Hingga Nabi mengatakan, "Au kama qala ana madinatul ilmi." Saya adalah kotanya ilmu, gudangnya ilmu. Bahkan Nabi Muhammad dan semua para nabi yang lain ketika wafat kembali kepada Allah, tidak meninggalkan uang dan jabatan, tidak mewariskan harta kekayaan, tidak mewariskan dinar dan dirham. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya semua para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Semua para nabi tidak mewariskan uang dan kekayaan. Wa innama warrathul ilma. Hanya saja semua para nabi mewariskan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diwariskan oleh para nabi, yakni ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi, "Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir." Maka barang siapa yang mengambil warisan para nabi yang berupa ilmunya Allah, akhadha bihadzin wafir, maka ia telah mengambil bagian yang sangat banyak, telah mengambil bagian yang sangat besar dari warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita jadikan menuntut ilmu, mengaji, mempelajari ilmunya Allah, mengkaji, mencari ilmunya Allah, selain kita jadikan kewajiban, juga kita jadikan sebagai kebutuhan dan kesukaan. Hingga dimanapun ada pengajian, dimanapun ada majlis-majlis ilmu, maka kita dengan senang untuk berangkat ke majlis ilmu agar bisa menimba dan menambah ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hadir di masjid, kita hadir di musalla, kita hadir di lapangan dimanapun di sana diajarkan ilmunya Allah, kita dengan senang hati untuk berangkat ke tempat tersebut agar bisa menimba dan menambah ilmu. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah tidak diperintahkan agar minta tambah kepada Allah atas semua karunia Allah kecuali dalam hal ilmu. Rasulullah tidak diperintah minta tambah kepada Allah dalam anugerah yang diberikan oleh Allah kecuali dalam hal ilmu. Rasulullah diperintahkan oleh Allah agar minta tambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah dalam Al-Quran, perintah Allah dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa qur rabbi zidni ilma." Wa qul, katakan Muhammad, "Rabbi zidni ilma." Ya Tuhanku, ya Allah, zidni, tambahkanlah kepadaku ilman, ilmu. Jadi ini yang diperintahkan oleh Allah tiap hari agar Nabi Muhammad senantiasa minta tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan ilmu kita bisa tahu kepada Allah, bisa beribadah dengan benar kepada Allah, bisa takut kepada Allah, dan bisa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dalam satu hadis, orang yang berangkat dari rumahnya ke tempat-tempat untuk mencari ilmunya Allah, ke masjid, ke musalla, ke majelis taklim, maka ia dipayungin oleh para malaikat dengan menggunakan sayapnya para malaikat sambil didoakan oleh malaikat. Kenapa? Ridham bima yasna, karena malaikat ridho terhadap orang-orang yang pergi dari rumahnya untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat ridho kepada para pencari ilmu hingga malaikat mau memayungkan sayapnya sampai orang tersebut pulang kembali ke rumahnya. Juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dunya mal'unatun. Dunia ini semuanya dilaknat oleh Allah. Wa mal'unum ma fiha, dan dilaknat apa-apa yang ada di dalam dunia.
illa zikrullah, kecuali yang tidak dilaknat oleh Allah adalah zikir kepada Allah. Wa ma walahu, dan apa-apa yang menolong untuk berzikir kepada Allah. Wa aliman, dan yang ketiga yang tidak dilaknat oleh Allah yang ada di dunia adalah orang alim, orang yang mempunyai ilmu dari Allah. Lalu yang keempat yang tidak dilaknat yang ada di bumi adalah wa muta'alliman, dan orang-orang yang mau belajar ilmu, orang-orang yang mau mengaji, orang-orang yang senantiasa menuntut mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis Nabi juga menyampaikan untuk memberikan motivasi kepada kita sebagai umatnya, yakni umat Islam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Qul man ta'allama baban minal ilmi, barang siapa yang belajar satu bab saja dari ilmu. Misalnya belajar bab salat, puasa, wudu, belajar satu bab saja dari ilmu. Yang ilmu itu kata Nabi yantafi'u bihi fi dunyahu wa akhiratihi, yang ilmu tersebut bisa bermanfaat fi akhiratihi wa dunyahu, di akhiratnya dan di dunianya. Ilmu yang dipelajari, ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, meskipun cuma satu bab, maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana khairan lahu, maka belajar satu bab dari ilmu tersebut lebih baik darinya, lebih baik baginya min umurid dunya sab'ata alafi sanah, dibandingkan dari umurnya dunia selama 7.000 tahun. Yang 7.000 tahun itu diisi oleh siyamina nahariha wa qiyamil layaliha, yang siangnya digunakan untuk berpuasa dan malamnya digunakan untuk ibadah sunnah, mengerjakan salat sunnah kepada Allah. Ini masih lebih bagus, lebih afdal, lebih baik kita belajar satu bab saja, yang satu bab itu bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Itu lebih baik, lebih afdol dibandingkan kita puasa sunnah dan solat sunnah di waktu malam selama 7.000 tahun. Bahkan dalam satu riwayat Nabi menyampaikan untuk makin memotivasi kepada kita agar terus semangat pergi ke tempat-tempat di mana ilmunya Allah diajarkan, pergi ke majelis taklim. Nabi menyampaikan, memerintahkan utlubul ilma, carilah ilmu olehmu, walau bainaka bahrun minnar walau bainaka bainahu bahrun minnar. Carilah ilmu, tuntutlah ilmu, pergilah ke tempat-tempat majelis ilmu, walau bainaka wa bainahu bahrun minnar, walaupun di antara kamu dan tempatnya ilmu yang kamu tuju terhalang, terpisah oleh lautan api. Jadi meskipun ada lautan api yang menghalangi langkah kita untuk pergi ke majelis ilmu, maka tetap langkahkan kaki kita. Jangan jadikan penghalang lautan api untuk menghalangi langkah kita menuju ke majelis-majelis ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dalam ayat yang barusan saya baca, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah menyembah kepadaku. Kenapa Allah mendahulukan menyebut kata jin dibandingkan manusia? Wa ma khalaqtul jinna, yang pertama kali disebut oleh Allah jin, wal insa, baru kemudian Allah menyebutkan manusia. Kenapa Allah menyebut jin terlebih dahulu baru kemudian manusia? Karena memang jin lebih dulu ada dibandingkan kita sebagai manusia. Karena jin lebih dulu tahu kepada Allah dibandingkan kita sebagai manusia. Karena jin lebih dulu beribadah kepada Allah dibandingkan kita sebagai manusia. Bahkan Abul Jin, bapak moyangnya jin, yakni iblis laknatullah alaih, jauh telah beribadah kepada Allah sebelum kita diciptakan. Telah beribadah dengan beribadah tawaf di arasnya Allah selama 14.000 tahun. Sebelum kita diciptakan oleh Allah, iblis sudah beribadah dengan melakukan tawaf, bukan di bumi tapi langsung di arasnya Allah selama 14.000 tahun.
Dan iblis telah berdakwah, telah menjadi da'inya malaikat, menjadi guru besarnya malaikat di dalam surganya Allah selama 20.000 tahun. Dan iblis telah melakukan ibadah dengan berkhidmat menjaga surga selama 40.000 tahun. Jadi iblis lebih dulu beribadah dengan waktu yang sangat lama kepada Allah. Cuman ibadah yang luar biasa yang telah dilakukan oleh iblis menyebabkan iblis lupa diri, tinggi hati, hingga tidak menjaga adab dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga akhirnya iblis oleh Allah diusir, dikeluarkan dari surga karena tidak beradab, tidak mau taat terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tetap bisa menjaga hati kita, bisa menjaga adab dan akhlak kita, meskipun ilmu kita tiap hari makin bertambah, hingga ilmu yang kita dapatkan benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat dan barakah, ilmu yang bisa mengantarkan kita meraih ridho dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua, anak dan istri kita semua, keturunan kita semua, murid-murid kita semua dijadikan oleh Allah min ahlil ilmi wa ahlil khair zahiran wa batinan, orang-orang yang ahli ilmu dan ahli kebaikan zahir dan batin, serta dijadikan ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Afdalut turuq ilallah tariqatut ta'allum wa ta'lim. Paling afdalnya jalan, paling utamanya jalan untuk bisa sampai menuju Allah adalah jalan belajar dan jalan mengajar. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang istiqomah di dalam menjalankan semua perintah-perintahnya Allah, dan istiqomah di dalam meninggalkan semua larangan-larangan Allah, dijadikan ahli ilmu dan ahli kebaikan, serta dijadikan ahli surganya Allah, berkumpul dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillah hamdan kama ana wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mattasilat ayyun binawar wa udhunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وآل الستة المتممين العشرة الكرام وأم سائر أصحاب نبيك أجمعين من التابعين وتابع التابعين ومن تابعهم من إحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وقم الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين
ودمر إسرائيل وأمريكا وعوانهم جميعا دمرهم تدميرا يا قوي يا متين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وأن سائرنا بالمسلمين عامة يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا الفضل يؤتكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله الحمد لله رب العالمين حمدا كافيا حمدا نعما حمدا يوافي نعمك وينزله يا ربنا لك الحمد ولك الشكر الله بذلك المعلم القلب اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم من الاحوال والافات وتقبل من جميع الحاجات وتطهرنا من يا الله وتقبل من الدعاء يا الله وترزقنا بالبركه والخيرات إنك لغفار وتعافي وقد الحاجة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا آبائنا وأمنا وأمنا ولجداتنا ولنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا إماما ربنا صلنا وسلم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم سلمنا سلم ديننا وسلم إيماننا
قلوبنا وسلم سلامنا وسلم توحيدنا وسلم أحساننا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا قل لنا ذنوبنا وإسرافنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين حسبنا الله ونعم الوكيل من مولى من ناصر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا ولي يا حميد يا مبدي يا معز يا رحيم والجود أغننا من حلال الحرام الذي تعرف فضلك منصورا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة أولا نجاة في الجسد والجسد في العين وبركة في الرزق وبركة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حفظ علينا في سكرة الموت يا الله والنجاة من النار وربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله وقنا عذاب النار يا الله وقنا عذاب النار يا الله وادخلنا الجنة مع الأبرار بالعشير يا الكفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم